Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang telah disampaikan, kajian kita berkaitan dengan persamaan orang mukmin dengan pohon kurma. Kajian ini hanya sekedar meringkas dari apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala yang disebutkan dalam kutub beliau yang berjudul Ta'ammulatun fi Mumatsalatil Mu'min Linnakhlati, renungan-renungan tentang persamaan orang mukmin dengan pohon kurma. Tentunya ini bukan sekedar logika, bukan sekedar hasil pemikiran, namun ini semuanya adalah berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai ada yang protes, kenapa kok nggak disamakan dengan pohon pisang atau pohon kelapa? Ya, sekali lagi ini karena memang sudah tercantum sesuai dengan dalil qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini yang pertama berkaitan dengan surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Coba yang bawa mushaf ataupun aplikasinya. Nah, surat Ibrahim 24 sampai 25, Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ketemu ayatnya? Betul. Yang artinya
Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh, cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Dan dia setiap waktu membuahkan buah-buahan. Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka sadar, agar mereka ingat. Imam Al-Bukhari, ya nanti kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, dalam bab tafsir ya ayat ini, beliau membawakan hadisnya. Ini yang kita sampaikan tadi. Judul apa yang kita sampaikan ini berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, setelah Imam Bukhari membawakan ayat tadi, beliau menyampaikan sabda Rasul dalam sekali lagi hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha." Kata Rasul, sesungguhnya ada sebuah pohon yang daunnya tidak berguguran, tidak berjatuhan. Wa innaha masalul muslim, dan pohon itu perumpamaannya seperti orang muslim, dalam riwayat seperti orang mukmin. Ini yang kita maksudkan tadi. Apa yang kita sampaikan dalam judul itu ada nasnya, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul kepada para sahabat, "Fahaditsuni ma hiya." Ceritakanlah kepadaku, sampaikan kepadaku apa pohon tersebut yang perumpamaannya seperti orang muslim, orang mukmin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Fawaqa'a an-nasu fi syajari al-bawadi." Manusia, para sahabat pada waktu itu mengira pohon yang dimaksud oleh Rasul itu pohon yang ada di gurun pasir. Kemudian kata beliau, "Fawaqa'a fi nafsi annahan nakhla." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, namun dalam hatiku aku menjawab itu pasti pohon kurma. Fasahya itu. Namun aku malu untuk menjawabnya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, hadis namahiyah." Para sahabat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada kami apa pohon tersebut." Maka Rasul menjawab, "An-nakhlatu," itu pohon kurma. Ini sekali lagi yang kita maksud perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma ini tercantum dalam nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Ibrahim tadi ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak sekali al-amsal, perumpamaan, permisalan. Baik, biar nggak ngantuk, mungkin ada yang mau menjawab apa atau sebutkan salah satu contoh perumpamaan lain dalam Al-Quran, al-amsal. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah. Demikian pula tentang para sahabat. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itulah perumpamaan para sahabat dalam Taurat dan Injil. Perumpamaannya seperti sebuah pohon yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu membesar mengokohkan batangnya, yu'jibu zurra, atau dia tegak di atas batangnya,
yu'jibu zurra, mengagumkan yang menanamnya, yaitu Rasulullah SAW. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan perumpamaan dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 40. Ada 40 perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat bagi manusia, dan tidaklah yang memahami perumpamaan itu kecuali orang yang alim, yang pandai. Sebagian salaf ketika membaca Al-Quran yang isinya perumpamaan permisalan, kalau mereka tidak paham, mereka sedih. Mereka mengatakan berarti anak bukan orang yang pandai, yang alim. Allah mengatakan tadi, wa ma yaqiluha illal alimun, tidaklah yang memahami perumpamaan permisalan dalam Al-Quran tadi kecuali orang yang alimun, yang paham, yang pandai, yang alim. Kata, kalau nggak salah Imam Al-Auza'i, ikiluha anillahi al-amsal, pahamilah perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada merenungkan, mentadaburi, mempelajari nas-nas Al-Qur'anu Al-Karim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya Allah masaiban nafi'ah, dalam kitabnya tadi atau kutub risalahnya beliau tadi, Ta'ammulat fi Mumatsatil Mu'min wa Nakhla, menyebutkan ada kurang lebih 18 perumpamaan, persamaan antara orang mukmin dengan pohon kurma. Sekali lagi antum jangan protes, kenapa kok pohon? Ini sekali lagi sesuai dengan qala Allah wa qala ar-Rasul, bahkan dikatakan pohon kurma ini pohon yang paling afdol di atas muka bumi ini berdasarkan diantaranya nas tadi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke apa persamaan orang mukmin dengan pohon kurma. Yang pertama kata Syekh, an-nakhla la budda min urukin wa saqin wa furu' wa waraqin wa thamar. Pohon kurma itu pasti memiliki akar, batang, cabang, dan juga daun serta buahnya. Adapun orang mukmin, dia memiliki al-iman yang akarnya itu adalah al-aqidah. Apa akidah orang mukmin? Rukun iman yang 6. Hafal kan? Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antum mina bil qadar khairihi wa syarr. Ini akarnya orang mukmin atau akar keimanan, yaitu al-aqidah Islamiyah adalah 6 rukun al-iman. Adapun cabang keimanan ini adalah al-a'mal as-salihah, amal-amal kebaikan. Ini mirip sebetulnya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'a'laha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Dalam riwayat 60 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah.
Ini adalah akarnya al-iman. Tanpa la ilaha illallah tidak ada manfaatnya. Semua amal manusia. Kemudian yang paling rendah dari cabang keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Makanya para anbiya wa rasul, dakwah mereka yang pertama dan utama memprioritaskan dakwah kepada la ilaha illallah. Karena ini akarnya. Pohon tidak akan mungkin bisa hidup tanpa apa? Akarnya. Akar pohon keimanan, kalimat tauhid la ilaha illallah. Rukun iman yang 6. Oleh karena itulah seorang muslim muslimah harus betul-betul memahami, betul-betul mempelajari apa itu akarnya keimanan la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah apa itu la ilaha illallah. Ini adalah akarnya pohon keimanan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun cabangnya pohon keimanan adalah al-amal as-soleh. Cabang-cabang keimanan mulai sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Adapun buah keimanan, kata Syekh Abdul Razak, adalah kehidupan yang baik dalam diri seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Kalau akarnya baik, demikian pula cabangnya baik, maka seorang muslim, muslimah akan menggapai kehidupan yang baik. Sebagaimana janji Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat An-Nahl, barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, ada akar keimanan, ada cabang keimanan. Apa akar keimanan dalam ayat ini? Wa huwa mu'min, dia orang mu'min, iman dengan 6 rukun imannya. Ini asal, ini akar keimanan. Apa cabang keimanannya tadi? Man amila salihan, beramal saleh. Apa buahnya kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kehidupan yang baik. Ini sekali lagi perumpamaan, persamaan orang mukmin dengan pohon kurma. Ada akarnya, ada cabangnya, ada buahnya. Demikian pula orang mukmin, dia memiliki akar keimanan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu 6 rukun iman. Demikian pula dia memiliki cabang al-amal saleh, dan hasilnya kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Kemudian persamaan yang kedua antara orang mukmin dengan pohon kurma, kata Syekh Abdul Razak, annan nakhla la tabqa hayyatan illa bimadatin tasqiha. Pohon kurma tidak akan bisa hidup kecuali dengan dia terus dipelihara, dirawat, disirami. Maka demikian pula orang mukmin, imannya tidak akan bisa langgeng kalau tidak dirawat. Makanya harus ada namanya tajdidul iman, memperbaharui keimanan. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, beliau penulis risalah tadi, juga punya buku Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsani, sebab bertambah dan berkurangnya
keimanan. Kapan iman itu bisa tumbuh subur, bisa bertambah, bisa naik? Itu harus apa? Dirawat. Bagaimana caranya? Kata beliau, ada 3 cara meningkatkan, cara merawat iman, yaitu dengan yang pertama, thalabul ilmi. Belajar ilmu agama. Pohon kurma butuh disirami. Demikian pula pohon keimanan dalam diri seorang mukmin harus terus disirami. Di antaranya dengan talabu al-ilmi. Tentunya al-ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Dan beliau pun memperinci di antara cabang-cabang ilmu yang lebih dominan untuk bisa meningkatkan, bisa menambah keimanan, itu ada yang lebih dominan dibandingkan yang lain. Yang pertama, ilmu tentang al-asma was sifat. Itu yang lebih bisa apa? Menambahkan keimanan. Karena dengan kita memahami nama dan sifat Allah, maka lebih dekat kita mengenal Allah. Kalau dalam istilah kita, tak kenal maka tak sayang. Demikian pula dengan kita mempelajari tauhid asma wa sifat, semakin kita paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di antara cabang ilmu yang lebih bisa menambah keimanan, menumbuhkan keimanan, yaitu mempelajari Al-Quranul Karim. Di antaranya kita ini sekarang mempelajari tadi surat Ibrahim 24-25. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah dalam hati mereka sudah ada kuncian? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ini di antara cara menumbuhkan iman dengan mentadaburi Al-Quranul Karim. Kemudian di antara cabang ilmu yang lebih bisa menambah keimanan, belajar tentang sirah, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma perlu ditekankan di sini, seperti yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, hati-hati ketika mengambil istimbat hukum dari sejarah Nabi. Terkadang menyalahgunakan sejarah Nabi untuk menyebarkan kesesatan. Contoh, kelompok harokah, kelompok pergerakan, mereka mengatakan Nabi itu mulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka pun membuat gerakan bawah tanah. Ini berbahaya. Kelompok teroris demikian. Mengambil sejarah Nabi untuk apa? Melegalkan kesesatan mereka. Maka hati-hati. Harus betul-betul belajar sirah nabawiyah kepada yang paham akidah dan manhaj yang benar. Kalau tidak, berbahaya. Bisa diarahkan sejarah Nabi kepada kesesatan sesuai dengan selera hawa nafsu orang-orang tersebut. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kata Syekh, di antara cara untuk menumbuhkan, menambah keimanan, yaitu dengan tadabbur, merenungkan alam semesta. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah bahkan mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya?
alam semesta ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang kalau direnungkan bisa menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau istilah para ulama, tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah, kalau kita sudah meyakini semua ini ciptaan Allah, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Merenungkan penciptaan alam semesta ini mengantarkan kita untuk kita banyak bersyukur kepada Allah, untuk kita banyak beribadah kepada Allah semata. Yang ketiga, di antara kiat menambah keimanan, menumbuhkan keimanan, kata beliau, dengan kita banyak beramal soleh. Dan amal itu bisa dari hati, dari lisan, dan dari perbuatan anggota badan. Semakin orang itu beramal soleh, semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Demikian pula pohon kurma, semakin baik perawatannya, semakin baik pengairannya, semakin banyak buahnya, semakin berkualitas buahnya tersebut. Ini perumpamaan, permisalan orang mukmin dengan pohon kurma. Yang kedua, annan nakhla la tabqa hayya illa bimadatin tasqiha. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kata Syekh, perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma, bahwasanya pohon kurma itu syadidatus subut. Sebagaimana dalam ayat tadi, asluha sabitun, akarnya kokoh, kuat. Maka demikianlah orang mukmin yang betul-betul tertanam akidah yang sahihah, maka dia kokoh prinsipnya dalam kehidupan ini. Ini pentingnya seorang hamba muslim-muslimah berpegang teguh dengan akidah yang sahih. Tanpa akidah tidak akan mungkin kuat. Sebagaimana pohon kurma, ketika akarnya kuat, pohonnya kuat. Antum bisa bayangkan seandainya pohon pisang ditanam di gurun pasir yang panas, kuat enggak kira-kira? Ini sekali lagi, bagaimana kokohnya pohon kurma? Di antaranya apa? Karena kekuatan kokohnya akarnya. Maka demikian pula seorang mukminah, muslimah, ketika akidahnya kuat, maka insya Allah akan mempengaruhi kekuatan dia dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Dan bukan hanya dalam kehidupan dunia, sampai dia di alam barzakh. Seperti yang Allah firmankan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Sekali lagi, orang mukmin itu kuat prinsipnya dalam kehidupan ini. Tidak mudah tergoyangkan dengan apapun yang terjadi. Badai apapun yang menimpanya, dia tetap kokoh dengan akidahnya. Misalnya seandainya semua orang berpaling dari tauhid, berpaling dari akidah sahihah, namun karena dia sudah kokoh akidahnya, dia tidak mau mengikuti arus yang keliru. Dia tetap sabit, asluha sabitun, akarnya kata Allah sabit, kokoh, kuat. Apapun yang terjadi, meskipun dia sendirian, ya, karena dia ingat bahwasanya di akhirat, di alam barzakh,
tidak ada manfaatnya manusia. Ya, teman kerabat yang bermanfaat adalah tauhid dan amal solehnya. Illa man atallah biqalbin salim. Ini yang wajib ditanamkan dalam diri seorang muslim muslimah, bahwasanya akar keimanan orang mukmin harus kuat, harus kokoh. Tadi diantaranya apa? Karena terus disirami, dirawat. Kalau misalnya Anda mau akidah Anda kokoh kuat, terus continue belajar akidah. Terus, jangan pernah putus belajar akidah salaf. Karena kalau sudah putus sedikit saja, banyak syubhat, bisa terbawa arus syubhat tersebut, berbahaya. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul memahami akidah sahihah itu adalah akar keimanannya yang harus betul-betul tetap kokoh, kuat, tegar apapun yang terjadi. Yang keempat, kata Syekh, perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma, anan nakhla la tanbutu fi kulli ardin. Pohon kurma itu tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Itu kalau mau dia membuahkan buah yang baik. Ini perumpamaannya sebagaimana imannya seorang mukmin. Iman itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberikan hidayah kepada setiap orang. Namun Allah hanya memberikan kepada mereka-mereka yang betul-betul hatinya lapang dada menerima kebenaran. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah memberikan hidayah hanya kepada orang-orang yang memang berusaha keras untuk mencari hidayah tersebut. Ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, pohon kurma tidak bisa tumbuh sembarangan, hanya di tempat-tempat khusus. Demikian pula hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang memang melapangkan hatinya untuk menerima kebenaran. Makanya orang-orang yang dekat dengan Rasul dahulu seperti Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah karena dia menutup hatinya menerima hidayah tersebut. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, hidayah wajib untuk betul-betul dikejar dengan apapun yang kita miliki. Karena hidayah tidak diberikan begitu saja secara cuma-cuma, namun harus dengan usaha. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tidak boleh seorang muslim malas-malasan dalam mencari hidayah. Makanya Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Dan kata Rasul, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan kerja keras untuk mencari ilmu. Itu kata Rasulullah SAW. Karena ilmu, hidayah, al-iman ini tidak bisa masuk ke dalam diri seorang hamba kecuali yang betul-betul melapangkan hatinya, dadanya, menerima kebenaran dan dia terus berusaha mencari kebenaran tersebut. Tidak sembarang orang Allah berikan hidayah keimanan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, qad yukhalituha ad-dakhal.
Pohon kurma itu namanya pohon secara umum, pasti ada kayak mungkin hamanya, ada benalunya, ya. Ada yang bisa merusaknya. Maka seorang yang memiliki pohon kurma harus terus-menerus mengawasi, memperhatikan. Kalau ada penyakitnya, ada hamanya, ada yang merusaknya, maka harus dihilangkan secepatnya. Demikian pula seorang mukmin, dia harus terus introspeksi keimanannya. Ada enggak penyakit ataupun hal-hal yang bisa membahayakan keimanannya, baik dari sisi syahwat maupun asyubuhat. Apalagi seperti yang kita isyaratkan tadi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan juga, tadi kita sebutkan kiat-kiat menumbuhkan keimanan. Beliau juga menyebutkan kiat-kiat untuk menjaga dari turunnya keimanan. Dengan cara apa? Yaitu dengan kita memahami apa saja yang bisa menurunkan, melemahkan, merusak keimanan. Kata beliau, di antaranya iman itu bisa turun karena dua faktor. Iman bisa melemah karena dua faktor. Faktor dari dalam diri orang itu dan dari luar. Faktor dari dalam seperti kejahilan. Maka lawannya kalau kita mau tidak turun, iman kita tidak melemah, harus kita belajar. Faktor yang kedua, al-ghaflah, kelalaian. Ulaika humul ghafilun, lalai dari beribadah kepada Allah, lalai tidak mau menjalankan kewajiban. Ini harus betul-betul sadar orang itu kembali kepada tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga yang bisa melemahkan keimanannya diantaranya an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang ada dalam diri seseorang yang mengantarkannya kepada kejelekan. Maka harus diintrospeksi. Makanya ada istilah muhasabatu an-nafs. Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan tentang apa usahanya untuk esok hari. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini merupakan al-aslu fi muhasabatin nafsi. Ayat ini merupakan dalil tentang muhasabatun nafsi, kewajiban seorang hamba mengintrospeksi dirinya. Ini sekali lagi kita sampaikan, memperhatikan apakah ada penyakit dalam dirinya, entah penyakit syahwat atau penyakit syubhat. Apakah dalam hatinya ada penyakit hasad, iri dan dengki, penyakit syubhat, maka harus betul-betul diperhatikan. Kalau memang ada, harus segera dihilangkan. Jangan sampai diteruskan. Contoh dalam penyakit tadi syahwat, orang itu syahwat kepingin popularitas, kepingin ketenaran. Maka dia posting seenaknya, apa yang pokoknya laris manis, yang penting viral meskipun menabrak akidah sahihah. Naudzubillah min dzalik. Ini penyakit yang sangat berbahaya, terutama di zaman ini. Berapa banyak orang-orang yang menghina agama Allah gara-gara hanya untuk tenang. Ini penyakit yang berbahaya. Makanya para ulama juga membahas masalah ini, masalah asyuhra. Masalah ketenaran, popularitas.
Ini sangat berbahaya. Kata mereka, bahkan terkadang orang itu rela mengorbankan akidah mereka hanya karena untuk apa? Ya, popularitas dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syahwat untuk menjadi tenar, menjadi viral dan seterusnya. Ini penyakit yang harus diobat. Kalau tidak, berbahaya. Apalagi bagi seorang dai, pinginnya punya follower yang banyak, yang penting dia punya banyak pengikut, maka dakwanya ikut apa kata pengikutnya, apa kata selera apa pengikutnya. Pengikutnya nggak mau pembahasan akidah sama sekali, ya sudah, dibahas masalah fikih saja, masalah akhlak saja. Naudzubillah min dzalik, mengorbankan akidah dan manhaj demi apa? Mendapatkan pengikut yang banyak. Naudzubillah min dzalik. Ini yang diperingatkan juga para ulama. Demikian pula tadi fitnah syubhat, penyakit syubhat. Ketika misalnya seorang yang mengaku Ahlussunnah, dia mulai ikut-ikutan mencaci maki pemimpin, ngerasani pemimpin. Ini adalah syubhat yang wajib untuk apa? Dia obati. Ini adalah apa? Penyimpangan, kesesatan dalam masalah akidah. Harus dia apa? Kembali ke jalan akidah salaf yang benar. Ini sekali lagi, orang mukmin demikian harus terus ada introspeksi. Sebagaimana pohon kurma itu terkadang didatangi oleh penyakit, hama atau yang semisalnya, maka kalau dia mau pohon keimanannya baik, menumbuhkan buah-buahan yang baik, harus ada apa? Dirawat, diintrospeksi, diperhatikan, diperiksa. Kalau ada penyakit segera diobati. Kata Syekh yang keenam, tu'ti ukulaha kullahinin. Ini berdasarkan ayat tadi surat Ibrahim 24-25, pohon kurma itu buahnya tidak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, dikala musim panas, musim dingin, terus berbuah. Makanya antum kalau puasa Ramadan pernah nggak tidak mendapati kurma sama sekali? Hah? Atau yang antum pergi umroh atau haji, pernah nggak suatu saat nggak ada sama sekali kurma di pasar Arab sana? Hah? Tidak akan pernah. Ya, bahkan cerita-cerita orang-orang dahulu ketika ada musim kelaparan, yang paling banyak mereka stok adalah apa? Buah kurma. Karena apa? Karena yang pertama awet, Kemudian juga buah kurma selalu ada di setiap waktu. Ini kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Ya, semuanya dengan kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin seperti yang kita sampaikan tadi, orang mukmin dia senantiasa berbuat kebaikan, istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasul kapan dan di mana saja. Apapun yang terjadi, dia senantiasa berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang misalnya rame-rame demo, dia tetap konsisten di atas apa? Prinsipnya. Haram demonstrasi tersebut. Meskipun ada dai-dai yang mengaku Ahlussunnah mencela pemimpin, dia tidak mau ikut. Dia tetap berprinsip itu penyimpangan, kesesatan dalam akidah. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Buahnya selalu nampak. Selalu dia juga beramal as-saleh. Sebagaimana misalnya masalah zikir, pagi dia berzikir, petang dia berzikir, masuk rumah berzikir, keluar rumah berzikir. Terus demikian. Ini kehidupan orang mukmin. Imannya mengantarkan dia untuk terus beramal saleh sebagaimana pohon kurma terus dia berbuah.
Meskipun terkadang ya, sebagaimana antum perhatikan pohon kurma buahnya itu juga apa? Bertahap. Ya, kadang menjadi rutop yang masih basah, kemudian apa? Kering, namun terus berbuah. Ya, kadang hijau, namanya busur misalnya. Ini sekali lagi orang mukmin demikian. Antara zikir, antara dia membantu sesama, dia berbakti kepada orang tua, berbagai macam ibadah yang dia lakukan. Cuma terus demikian, tu'ti ukulah hinin bi'ni rabbiyah. Terus istiqomah dalam tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Barakatun fi kulli juz'in min ajza'iha. Pohon kurma itu pohon yang dibarokahi dalam setiap bagiannya, dalam setiap bagian pohon tersebut. Kalau buah kurmanya sudah tidak ya antum ragukan lagi, sangat amat minati oleh semua kaum muslimin khususnya, ya, apalagi di bulan Ramadan. Dan itu bahkan apa, disunahkan untuk memulai berbuka puasa dengan buah kurma. Bahkan Rasul SAW mengatakan man tasabbaha bisab'i tamarat hufidha minas summi was sihir. Atau kama qala Rasul SAW, barang siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma atau 7 biji kurma, bukan bijinya tok ya. Nah, buah kurmanya, meskipun ada yang mengatakan dalam riwayat ajwa, namun wallahu alam yang ana lebih condong kurma apa saja, ya, yang penting tadi 7 kurma setiap pagi, maka kata Rasul hufidha, dijaga, dilindungi dari asum, racun dan sihir. Ini barokah, manfaat dari pohon kurma tersebut. Ini dari sisi buahnya, insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Kemudian batang kurma. Ya, kalau mungkin antum tidak pernah menyaksikan langsung rumahnya, ya, orang-orang Arab di sana yang asli, ini mungkin antum bisa lihat mungkin di YouTube sekarang gampang ya. Coba lihat bagaimana rumah zaman dahulu dari bangsa Arab. Tiang-tiangnya, ya, penyangga rumah dari apa? Batang kurma. Jadi sekali lagi semua bagian pohon kurma itu ada manfaatnya. Nggak ada istilah yang mubazir sama sekali. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari juga atau yang lainnya, Rasul pernah makan, kalau wallahualam ya istilah kita itu, kalau pisang ada istilahnya apa? Jantung atau apa itu? Jantung pohon pisang ya. Kalau dalam bahasa Arab ini qalbu al-nakhlah, ya. Ya, kurang lebih sama, jantung atau hatinya pohon kurma. Itu batangnya seseti istilahnya, nanti ketemu batang yang paling dalam, warnanya putih. Itu namanya qalbu an-nakhlah. Hatinya pohon kurma. Namanya al-jummar kalau dalam bahasa Arab. Itu Rasul makan dari bagian pohon kurma tersebut. Dan kata para ulama, rasanya manis. Itu bisa dimakan. Jadi batangnya kalau utuh bisa untuk tiang penyangga rumah. Kalau mau di dalamnya belah, nanti ketemu dengan namanya tadi al-jummar. Kemudian pelepah kurma. Ya, ini juga ada manfaatnya untuk orang Arab dahulu, dipakai apa? Atap rumah. Tapi kalau untuk Umar bin Khattab, untuk memukul ahli bid'ah. Ada kisah siapa? Masih ingat enggak? Ada seorang yang ahli syubhat, namanya Sabih bin Isrim.
Dia keliling ya kaum muslimin, di tempat-tempat kaum muslimin menebarkan syubhat. Dipanggil oleh Umar bin Khattab ya di hadapan Umar bin Khattab, lalu langsung dipukul kepalanya dengan pelepah kurma sampai keluar darah. Itu manfaatnya. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada ahli kalam, ya, orang-orang yang belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat, itu dipukul dengan al-jari tadi, pelepah kurma. Nah, itu manfaatnya. Dan seterusnya banyak lagi yang lain. Intinya kata para ulama, tidak ada yang sia-sia dari bagian pohon kurma. Maka demikian orang mukmin, apa yang ada dalam dirinya itu harus bermanfaat. Ya, matanya bermanfaat untuk membaca, melihat ayat-ayat Al-Quran, untuk melihat ayat-ayat kauniyah. Demikian pula telinganya untuk mendengarkan kebenaran, tangannya untuk ya, hal-hal yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Semuanya bermanfaat. Ya, ini sekali lagi perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma. Semua bagian dari dirinya bermanfaat. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Yang ke-8, la yaskutu waraquha. Rasul mengatakan dalam hadis tadi, inna minasyajari syajaratan la taskut waraquha. Sesungguhnya ada pohon yang tidak jatuh daun-daunnya. La yaskutu waraquha. Apa perumpamaannya dengan orang mukmin? Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la taskut lil mu'min ad-da'watu. Orang mukmin itu tidak pernah berhenti berdoa. Itu di antara perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma, seperti yang Rasul jelaskan dalam redaksi hadis. Orang mukmin la taskutu ad-da'wah, tidak pernah berhenti berdoa. Apalagi kita di bulan Ramadan, di antara pelajaran yang berharga itu kita disyariatkan banyak berdoa. Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'idah. Apalagi kita ingat, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah, yang selalu butuh kepada Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa, meminta kepada Allah dalam hal yang paling sekecil apapun, minta kepada Allah. Seperti Rasul katakan tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Apalagi kalau kita baca zikir pagi dan petang hari, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Yang terakhir di sini kata Rasul, ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Karena dalam setiap hembusan nafas kita butuh pertolongan Allah. Itu kata Rasul, orang muslim la taskut ad-da'watu, tidak pernah putus asa dari berdoa, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah fis-sarra'i wad-dharra, ketika senang maupun susah, dalam hal yang besar maupun yang kecil, minta tolong, bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga penafsiran yang lain dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kata-kata la yaskutu waraquha. Kalau di pohon kurma, daun-daun kurma itu seperti perhiasan pohon kurma. Maka orang mukmin dia selalu berhias dengan takwa
Allah, walibasut taqwa dzalika khair, dan baju ketakwaan itu baik. Ini sekali lagi, orang mukmin kalau makna yang Rasul sampaikan, pohon kurma tidak jatuh daunnya, itu artinya orang mukmin tidak berhenti berdoa. Ibnu Qayyim menambahkan tafsir yang lain, kalau orang mukmin itu selalu berhias dengan al-amal as-saleh dan at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma. Pohon kurma itu semuanya baik. Mulai dari view-nya, kalau dipandang itu indah. Baik buahnya, yaitu buah apa? Buah kurma. Ya. Baik juga manfaatnya. Maka orang mukmin demikian. Semua yang ada pada dirinya itu baik. Ucapannya baik, hatinya baik, tidak iri dan dengki. Demikian pula langkahnya kepada yang baik, tidak berteman kecuali dengan yang baik, tidak mencari guru agama kecuali yang baik, baik akidahnya, baik manhajnya, baik amal solehnya dan seterusnya. Itu orang mukmin, semuanya baik. Ini demikian dengan apa? Pohon kurma tersebut. Thayyibatun. Ya, ini masih panjang, kurang separuh lebih, atau kurang separuh ya. Yang ke-10 ini mirip dengan yang ke-7, kulluha manfaatun. Semua yang ada pada pohon kurma bermanfaat. Ini mirip dengan yang poin keberapa tadi? Ke-7. Wallahu a'lam, ini sekedar penegasan dari Syekh Abdul Razak bahwasanya pohon kurma itu bermanfaat semuanya. Demikian pula orang muslim mukmin, muslimah mukminah. Yang ke-11, bainahu tafawutun. Pohon kurma tentunya nggak satu derajat, tidak satu tingkat. Seperti kalau antum beli buah kurma, kan itu tergantung pohon kurmanya. Ada kurma ajwa, ada kurma yang apa yang besar sekarang itu? Masya Allah, hafal antum ya. Yaitu tingkatan-tingkatan, macam-macam jenis buah kurma. Demikian pula pohonnya. Ada yang kualitas super istilahnya, ada yang di bawah itu, ada yang di bawahnya lagi. Maka perumpamannya dengan orang mukmin tidak satu tingkatan dalam masalah keimanan. Dan ini termasuk pembahasan akidah Ahlussunnah, bahwasanya al-mu'minun yatafadhalun. Orang mukmin itu tidak satu tingkatan derajat keimanannya. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba kami, orang-orang yang beriman. Di antara mereka, kata Allah, ada yang zalim. Kemudian yang kedua, muqtasid, yang sedang-sedang. Dan yang paling kualitas tinggi adalah sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu orang mukmin, bertingkat-tingkat imannya. Sama dengan kurma, bertingkat-tingkat apa? Derajatnya. Paham insyaallah ya? Taib, anak tanya biar nggak ngantuk. Ada berapa tingkatan orang mukmin? Ada? Hah? Ini ngantuk berat kelihatannya ini ya. Ada berapa?
Dari mana 18 itu? Hah? Ya sudahlah, dimaklumi. Iya, siang-siang begini sudah. Taib, tingkatan orang mukmin seperti yang Allah firmankan tadi ada 3. Yang pertama apa? Yang paling bawah, zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah. Tingkatan yang kedua, muqtasidun, yang sedang-sedang, artinya yang hanya mencukupkan dengan yang wajib saja, tidak berlomba-lomba melaksanakan yang sunnah, yang mustahab. Kemudian yang paling tinggi derajatnya apa? Ya, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti antum lihat dalam surat Fatir tadi. Coba kita mau lihatkan ayatnya. Surat Fatir. Surat Fatir ayat yang ke-32. Dan kata para ulama, tingkatan yang kedua yang terakhir itu masuk dalam kategori wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Ada 2 tingkatan. Yang paling kelas tinggi dari wali Allah, yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan, yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Dan ini yang Rasul sampaikan dalam hadis tentang wali dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Rasul, wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri wali Allah. Yang pertama, melaksanakan yang wajib. Di antaranya salat 5 waktu. Jangan sampai apa? Dikatakan wali namun sholatnya iya, ngakunya sholat di Mekah padahal tinggal di iya. Ini ngibuli jamaahnya. Sekali lagi, wali Allah sesuai dengan kata Rasul, sesuai dengan firman Allah, yang melaksanakan yang wajib. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Yunus 62-63 kalau tidak salah. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Ada sebagian dai penyesat umat membahas wali Allah, dipotong ayatnya sampai di sini. Wali itu nggak ada rasa takut, nggak bersedih hati. Buktinya apa nggak takut? Dia telanjang bulat di tengah jalan, berani dia. Ya, orang gila. Paham? Dan itu memang akidah mereka. Ya, mengatakan ada wali majdub, wali yang apa? Yang gila. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu walinya mereka. Ahlus sunnah, walinya adalah tadi yang beriman, bertakwa. Orang yang bertakwa itu harus punya apa? Akal. Gimana dia salah kalau tidak berakal? Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah, lanjutan ayat tadi surat Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yang bertauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 tingkatan wali Allah yang paling minimal derajatnya itu adalah apa? Ya, al-muqtasidun, yang sedang-sedang saja, yang mencukupkan dengan yang wajib. Dan ini yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Lanjut yang ke-12, anna nakhla asbaru syajar ala riyahi wal jahd. Pohon kurma
termasuk pohon yang paling bersabar, terutama dalam menghadapi badai ataupun angin yang sangat kencang atau cuaca yang ekstrim. Seperti yang kita sampaikan tadi, bisa nggak pohon pisang tumbuh di tengah gurun pasir? Mustahil. Ya. Yang bisa tumbuh di antaranya apa? Pohon kurma yang luar biasa kokohnya, meskipun dalam terik matahari yang sangat panas. Maka orang mukmin demikian. Orang mukmin cirinya, sifatnya paling bersabar, terutama dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan seterusnya, Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Apalagi setelah bulan suci Ramadan harus lebih bersabarlah, karena kita di bulan Ramadan digembleng untuk sabar dalam menghadapi ujian cobaan hidup dengan kita puasa menahan lapar, haus. Demikian pula sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hidup di akhir zaman, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, sebagaimana kata Rasul, kal qabid alal jamr, seperti memegang bara api. Dilepas dia sesat. Kalau dia pegang panas, namun itu yang terbaik. Dan ini yang layak untuk terus diingatkan. Sabar sudah. Meskipun banyak onak dan duri, gangguan, ujian, cobaan, caci makian, bulian, baik dari dalam maupun dari luar, tetap harus bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul mengatakan, lil mutamassik ala dinihi lahu ajru khamsina minkum. Kata Rasul SAW, orang yang berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah di akhir zaman itu pahalanya 50 lipat dibandingkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena al-ghurba, keterasingan tersebut. Maka ini yang wajib untuk diingat. Pohon kurma perumpamaannya dengan orang mukmin diantaranya sama-sama bersabar dalam menghadapi kondisi apapun, tetap tegar di atas tauhid dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau sekali lagi, annan nakhla asbarus syajar. Pohon kurma adalah pohon yang paling bersabar. Yang ke-13, kullama tala umruha isdada khairuha. Pohon kurma semakin panjang usianya, semakin tua, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak buahnya. Maka jangan manusia menjadi tua-tua keledai. Baik. Ya, justru semakin tua harus semakin banyak kebaikannya. Jangan semakin tua, naudzubillah min dalik, semakin banyak kejelekannya, kezalimannya, hasad, iri dan dengkinya kepada orang. Naudzubillah min dalik. Ini orang mukmin semakin tua semakin sadar diri. Ya, karena umurnya semakin bertambah dan berkurang. Ya, semakin berkurang jatahnya hidup di dunia. Harus lebih introspeksi diri. Kullama tala umruha isdada khairuha. Dan ini yang Rasul sabdakan, ahsanun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Kata Rasul, sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Makanya sebagian ulama memakruhkan, tidak menyukai kalau ada orang yang berdoa, ya Allah panjangkan usiaku. Kenapa demikian? Karena apa manfaatnya panjang usia namun amalnya tidak apa? Bahkan Rasul mengatakan syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jahat, yang paling jelek, semakin tua semakin jelek amal perbuatannya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau mau berdoa dengan panjang usia, ditambahkan di atas ketaatan kepada Allah. Ya, kalau sekedar panjang usia, apalah manfaatnya? Ya, apalagi sebetulnya kalau antum renungkan, antum mau nggak dikasih usia 200 tahun? Hah? Makan pentol insya Allah nggak bisa. Hah? Padahal apa? Iya, maka tadi kalau mau berdoa panjang usia harus diikat dengan syarat tadi, semoga panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam usia kita. Yang ke-14 kata Syekh, qalbun nakhlati wa huwal jumar min atyabil qulub. Ini yang kita isyaratkan tadi. Jantung atau hati pohon kurma yang nama bahasa Arabnya al-jumar, termasuk hati pohon yang paling baik. Ana bacakan sebuah riwayat. Anna Nabi sallallahu utiya bi jummarin wa syara'a fi aklihi. Nabi SAW pernah dihidangkan tadi hati atau jantung pohon kurma, lalu beliau pun memakannya. Tsumma qal, kemudian Rasul mengatakan, inna minasyajari syajaratan masaluha kamathal muslim. Sesungguhnya di antara pohon ada sebuah pohon yang perumpamaannya seperti orang muslim. Kata Syekh Abdul Razak, wa jummarun nakhlati hulwut ta'am jamilul madzaq. Jumar, jantung pohon kurma itu rasanya manis. Ya, kata beliau, wa huwa atyabul qulub, dan sebaik-baik hatinya pohon. Maka orang mukmin yang sejati harus betul-betul baik hatinya. Jangan ada hasad, iri dan dengki, jangan ada kebencian yang tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan bencinya karena Allah, bukan karena hawa nafsu dan seterusnya. Ya, kita percepat sedikit, tinggal 4 poin. Yang ke-15 ini mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. La yata'attal naf'uha bil kulliyah. Pohon kurma tidak pernah hilang manfaatnya secara total. Apa maksudnya? Dikatakan oleh Asy-Syaikh, bal in ta'attalat minha manfaatun fa fiha manafi ukhar. Kalau ada salah satu bagiannya yang lagi tidak bermanfaat, yang lainnya bermanfaat. Orang mukmin demikian, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai berbuat sesuatu, maka apa? Cari usaha amal yang lain. Mungkin lagi lelah baca Quran, maka dia membantu orang tuanya, dia bersedekah, kemudian lagi kembali kepada baca Al-Quran. Setelah belajar agama, ya, ada rasa mungkin lelah, letih, ya, dia apa? Cari amal soleh yang lain. Tidak pernah berhenti untuk beramal as-soleh. Demikian pula dengan tadi pohon kurma. Kalau seandainya belum berbuah kurma, ya, manfaat tadi batangnya ataupun daunnya, pelepah kurmanya dan seterusnya.
Yang ke-16, sahula tanawulu thamariha, gampang mengambil buah kurma. Ya. Dulu pernah kita di kampus UIM, Universitas Islam Madinah, ada beberapa pohon kurma, itu nggak usah naik tangga, pohonnya pendek-pendek dan buahnya bergombol yang sangat banyak, tinggal ngambil saja, sangat mudah untuk diambil. Bahkan kata Syekh juga di sini, antum kalau perhatikan batang kurma kalau seandainya tinggi, itu kayak ada tangga yang disediakan, betul enggak? Pernah lihat kan? Nah itu, batangnya kayak apa? Kayak tangga, bisa dinaiki langsung. Cuma yang nggak ahli jangan. Tapi kalau tinggi. Nah intinya secara umum, sahula tanawulu thamariha, mudah mengambil buahnya. Demikian pula orang muslim muslimah, mudah untuk berbuat kebaikan, mudah untuk dia beramal as-saleh, mudah untuk memberikan manfaat kepada orang, nggak menyulitkan orang lain. Ya. Makanya Rasul mengatakan, man yassara ala mu'sir yassara fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mudahkan urusan kita di dunia wal akhirah. Ini sifat orang mukmin, memudahkan bukan menyulitkan. Nah, yang ke-17 ini masih mirip dengan yang beberapa poin sebelumnya. Min anfa' thimaril alam, termasuk pohon yang banyak manfaatnya di dunia. Kata Syekh, fa inna yu'kal rutabuhu fakihatan wa halawa wa yabisu yakunu kutan wa udman wa fakiha. Kurma itu kan buah, betul enggak? Ya, ada enggak buah yang dijadikan makanan pokok selain kurma? Itu diantara salah satu keistimewaan buah kurma. Dia buah, tapi juga bisa menjadi makanan pokok. Ini kata Syekh. Kalau dia masih setengah matang bisa dimakan, keringnya dari kurma bisa dimakan, dia juga bisa menjadi bahan makanan pokok dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita sampaikan, kalau ada yang bertanya, antum pernah lihat pohon kurma itu di pelepahnya ada durinya? Pernah lihat? Ya. Nah, sekarang apa manfaatnya duri itu? Untuk melindungi diri. Labas. Atau untuk jarum, enggak? Jarum jahit enggak? Taib, ini yang istimewa dari Syekh. Ya, mungkin kata Syekh, wa min tarifi ma yudkar huna haula tatabuki sifat bainan nakhla fi kulli ajzaiha ma'a sifatil mu'min ma dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini khitam mumis penutupnya, indah sekali ini. Kata Syekh, di antara keunikan yang disebutkan tentang persamaan antara pohon kurma dengan berbagai bagiannya dengan sifat orang mukmin, yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau Ibnu Qayyim berkata, wa qad tabaqa ba'dun nas hadhil manafi wa sifatil muslim wa ja'ala li kulli manfa'a min sifafil muslim tuqabiluha. Yang poin dari 1 sampai 17 ini insya Allah mudah dicerna, ya, antara apa? Persamaan orang muslim, mukmin muslim dengan pohon kurma. Ya, buah kurma itu seperti amal soleh dan seterusnya. Ini ya sudah sangat amat mudah nyantol ya silanya. Nah, sekarang masalah falamma ja'ila syauq. Ketika pembahasan kata Ibnu Qayyim, apa hubungannya dengan orang mukmin? Yaitu tadi, durinya pohon kurma.
alladzi fin nakhla ja'ala bi'izai minal muslim sifatal hidda ala a'da'illah wa ahlil fujur. Maka kata Ibnu Qayyim, perumpamaannya orang mukmin itu juga punya sifat asyiddah, keras, tegas, terhadap siapa? Musuh-musuh Allah. Jadi ini yang terkadang luput dari apa? Perhatian sebagian orang. Orang muslim nggak selalu lemah lembut, namun terkadang perlu apa? Keras, namun pada tempatnya. Lemah lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Kemudian kata beliau lagi, fayakunu alayhi fi syiddah wal ghidha mimman dilati syauq. Maka orang mukmin dalam masalah sifat keras, tegas itu seperti syauq, duri, Makanya Allah berfirman, asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Keras terhadap orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Dan kata beliau juga keras kepada ahli bidah. Makanya para ulama sebagian mereka ketika mendapatkan pujian dari yang lain dikatakan orang ini, sang alim ini syaukun fi huluki al-mubtadi'ah. Sang alim ulama ini itu seperti duri dalam lehernya ahli al-bid'ah. Itu suatu apa? Pujian. Kalau apa? Keras kepada ahli bid'ah, bukan malah bermasalahan dengan ahli al-bid'ah. Itu sifat orang mukmin dalam bab ini seperti durinya pohon kurma. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ya, mungkin ada 10 menit atau kurang dikit lah dari situ. Kalau ada pertanyaan terutama yang berkaitan dengan materi, tafadhalu, atau yang lain juga silahkan. Tidak ada? Baik. Atau pembahasan yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau itu ada kertas, tolong diambil. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan, bolehkah saya membenci suami saya karena telah berzina? Naudzubillah. Karena dahulu saya menikah niat untuk menggenapkan separuh din. Saya khawatir akan hutang zina yang akan diturunkan. Ini mungkin apa? Hutang, bukan hutang ini. Yang akan diturunkan ke anak saya, harus bagaimana? Yang pertama, harus tetap ada watawassaw bil haq watawassaw as-sabar. Namun seandainya hal itu sudah dilakukan namun tidak ada perubahan, tetap sang suami di atas kemaksiatan ataupun di atas penyimpangannya, maka secara asal boleh sang istri, kalau memang dilihat kebaikan itu pada khulu, untuk dia minta apa? Khulu, cerai. Ya, kalau dalam rangka utama menjaga agamanya dan juga anak keturunannya. Ini selama apa? Sang suami tidak mau kembali ke jalan yang benar, tidak mau bertobat kepada Allah. Namun kalau bertobat, alhamdulillah, man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah akan terima apa? Taubatnya. Ya, sekali lagi, ini kita berikan alternatif tadi. Kalau memang bisa nasihat, bisa berubah dengan nasihat, alhamdulillah. Namun kalau tidak bisa, dalam syariat Islam boleh-boleh saja perempuan minta khulu, apalagi dengan tadi, ya, dengan alasan yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari kajian ma dhahara minha wa ma batan. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.